Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita melanjutkan kajian Hilyatus Syabab, kajian Nahwu Shorof, terlebih dahulu mari kita mengirimkan surah Al-Fatihah kepada Rasulullah, kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru yang pernah mengajari kita, terlebih khusus kepada musannif kitab Hilyatus Syabab, yakni Andri Gruta, Kiai Haji Abdurrahman Ambodale. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, kita lanjut kajian Hilyatus Syabab dengan fokus ke kaidah Nahwu Shorof. Alhamdulillah sudah sampai ke wara'il fusulah. Wara'il fusulah. Pelajaran yang kemarin itu wala takul hatta taju'a wala tudkhil ta'aman wala tudkhil ta'aman ala ta'amin. La tukthir min aklil luhum walal at'imati dzatid dasamil katsir. Jangan banyak makan daging, begitu pula makanan-makanan yang memiliki lemak yang banyak. Selanjutnya wara'il fusulah. Wawnya di situ adalah karena dia berada di awal kalimat, berarti dia namanya wawu istinaf, boleh juga dikatakan wawul atfi, harful atfi. Harful atfi. Ra'i itu bentuk fi'il amar dari kata ra'a, sewazan dengan fa'ala. Sewazan dengan fa'ala, sejenis dengan ata yu'ati, ra'a yura'i. Kalau di dalam kitab Al-Bidayah apa? Ata yu'ati itu? Ata yu'ati. Karena dia termasuk bina nakis. Bina nakis kan? Ya, bina nakis. Ra'a yura'i. Coba tasrif. Ra'a yura'i mura'atan wari'an fahuwa mura'in wa dzaka mura'un. Ra'i la tura'i mura'un. Ra'a itu artinya memperhatikan. Ra'a itu artinya memperhatikan. Ra'i berarti perhatikanlah
al-fusula musim-musim, perhatikanlah musim, fil akli, perhatikanlah musim makan pada makanan, perhatikanlah musim pada makanan. Ra'i, di situ tadi dikatakan fi'il amar. Fi'il amar itu hukumnya mabni. Tanda mabninya apa di sini? Tanda mabninya dengan hasfu harfil illah. Mabni fi'il amar itu ada namanya mabni sukun ketika fi'ilnya fi'il sahih akhir. Ada namanya mabni hasfu harfil illah ketika fi'ilnya fi'il mutal akhir. Ada juga mabni ala hasfin nun. Mabni ala hasfin nun ketika fi'ilnya berasal dari af'alul khamsah. Karena ra'i adalah fi'il amar, fi'il amar itu selalu mengandung dhamir mustatir wujuban. Itulah yang menjadi fa'il, itulah yang menjadi fa'il. Sehingga i'rabnya ra'i fi'lul amri wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Apa yang diperhatikan? Jawaban dari apa yang diperhatikan adalah al-fusula, musim-musim. Berarti fusul itu kedudukannya sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu masuk mansubatil asma, isim-isim yang dibaca nasab. Apa tanda nasabnya al-fusula? Fathah, sebab dia termasuk jam'ut taksir. Perhatikanlah musim-musim. Fil akli, ini susunan jarum majrur. Fi harfu jarrin, al akli majrurun bi fi. Ismun majrurun bi fi. Isim yang dijar dengan fi. Tanda jarnya apa? Akli, tanda jarnya adalah kasrah sebab al akli ini termasuk isim mufrad. Isim mufrad, sigot isim masdar. Isim mufrad sigot isim masdar dari kata akala yakulu aklan wa makalan fahuwa akilun wa dzaka makulun kul la takul makalun makal. Bihaitsu, binya situ adalah huruf jar. Al ba'u harfu jarrin mabniun alal kasrati la mahalla laha minal i'rab. Haitsu zarfuz zaman, zarfuz zaman mabniun ala dhammati fi mahalli nasbin fi mahalli jarrin majrurun bil ba. Karena dimasuki huruf jar berarti fi mahalli jarrin. Seandainya tidak dimasuki huruf jar karena dia dzaraf berarti dia nasbin fi mahalli nasbin maf'ulun fi. Dzaraf itu hukum asalnya dinasab. Qabla, ba'da, haula itu hukum asalnya dinasab. Qabla, tapi kalau qabla atau ba'da dimasuki huruf jar bukan lagi dinasab, tapi dijar. Tidak ada rofa. Tidak ada rofa. Bihaitsu, kemudian catatan juga lafaz haitsu itu adalah dzarfun yang selalu sandar kepada jumlah. Dzaraf yang selalu sandar kepada jumlah, sehingga yang jatuh setelahnya itu biasanya fi'il. Tidak ada fi'il yang menjadi mudhafun ilaih. Terus yang mana mudhafun ilaihnya? Nanti jumlahnya fi'il dan fa'ilnya. Ketika isim yang jatuh setelah haitsu berarti dia berkedudukan sebagai mubtada yang dibuang khabarnya. Bisa saja dibuang khabarnya, kemudian nanti jumlah ismiyahnya menjadi mudhafun ilaih. Sekali lagi saya ulangi, lafaz haitsu dia selalu sandar kepada jumlah. Cuma ada sebagian ulama yang mengatakan boleh sandar langsung. Sebagaimana dalam syair yang telah disebutkan di dalam kitab Alfiyah itu. Cuma ini dalam syair saja ya, di dalam syair ada. Kata haitsu langsung sandar kepada isim. Tapi lebih sering kita ketemukan lafaz haitsu itu selalu sandar kepada jumlah. Yakunu itu isim fi'il huruf. Fi'il apa? Fi'il mudhari hukumnya mu'rab. Bisa saja fi'il mudhari itu hukumnya mabni ketika dia
berakhiran nun niswa atau nun taukid. Tapi di sini yakunu tidak ada nun niswanya dan tidak ada nun taukidnya, sehingga dia dikatakan mu'rab. Selanjutnya kalau dia mu'rab apakah marfu, mansub atau majzum? Perhatikan saja sebelumnya, kalau ada amil nasab berarti dia dinasab, kalau ada amil jazam berarti dia dijazam. Karena di sini litajarrudihi anin nawasibi wal jawazim, sunyi dari amil jazam, amil nasab, berarti dia marfu. Ini namanya amil ma'nawi. Amil itu ada dua, ada namanya amil lafzi, ada namanya amil ma'nawi. Amil lafzi yang jelas huruf jar, huruf nasab. Sedangkan amil ma'nawi dia lapas di rofa itu disebabkan karena amil ma'nawi. Contohnya mubtada, amil ma'nawinya apa? Lil ibtida, karena permulaan. Mubtada di rofa karena permulaan. Fil mudhari kenapa di rofa? Li tajarrudihi, karena sunyinya anin nawasib wal jawazim. Yakunu fi'lun mudhari'un naqisun marfu'un li tajarrudihi anin nawasib wal jawazim wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih li'annahu al-fi'lul mudhari'u sahihul akhiril ladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Tapi sini kan berakhiran una. Bukan afal khamsah ini. Una, yaf'aluna. Bukannya, karena ini adalah huruf asli. Kana yakunu kaunan. Bukan cuma itu, setiap kita ketemu lafaz kana dan yang tertasrif dengannya kana yakunu kaunan, itu ada amalnya. Ini termasuk amil nawasikh. Amil nawasikh ini masuk kepada susunan mubtada dan khobar. Yang awalnya mubtada di rofa, khobar juga di rofa, masuk kana dan saudaranya atau saudaranya. Berarti berubah lagi hukumnya. Namanya juga berubah. Itu namanya amil nawasikh. Apa fungsinya kana? Tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Merafa isim dan menasab khobar. Mana isimnya yakun? Yakunu itu isimnya adalah ta'amuka. Dengan sekiranya makananmu. Ta'amu. Dibaca ta'amu di situ sebab menjadi isimnya yakunu. Ta'amu i'rabnya ismu yakun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu adh-dhahira wa huwa mudhafun. Al-kafu, karena dia sandar berarti al-kafu di situ kedudukannya sebagai mudhafun ilai. Ingat itu, kalau ada isim yang sandar kepada atau ada isim yang bertemu langsung dengan fiil, kalau ada isim yang bertemu langsung dengan isim dhamir, berarti itu namanya susunan idhofah. Ta'amuka, al-kafu dhamirun badizun muttasilun mabniun 'alal fathati fi mahalli jarrin mudhafun ilai. Bihaitsu yakunu ta'amuka fil harri akhaf. Dengan sekiranya makananmu fil harri pada musim panas, akhaffa atau akhaffu? Akhaffa atau akhaffu? Bagaimana cara menentukan ini? Tidak usah buka kamus, karena baris akhirnya saja i'rab. Kenapa baca khaffah? Khabarnya kunu. Ini bentuk isim tafdil. Sifat musyabbahnya itu khafifun. Khafifun itu artinya aditun najis, mukhaffafa. Khafif artinya ringan. Dibawa ke isim tafdil menjadi akhaffu, asalnya akhfafu. Sama halnya ahbabu, habibun menjadi ahbabu. Cuma bertemunya dua huruf yang sama sehingga
tasydid menjadi ahabbu. Khafifun isim tafdilnya akhfafu. Cuma bertemunya dua huruf yang sama menjadi akhaffu. Ini pernah saya jelaskan kayaknya. Syadidun menjadi asyaddu. Atau ada sebelumnya? Aqallu. Asalnya itu aqlalu, qalilun. Qalilun sifat musyabbahanya kemudian dibawa ke isim tafdil menjadi aqlalu. Wazan af'alu. Cuma diilal lagi karena bertemunya dua huruf yang sama sehingga dibaca aqallu. Jadi ini akhafu isim tafdil ya, isim tafdil asalnya akhfafu. Arti sifat yang biasanya sifat musyabbahnya itu ringan, khafifun ringan, lebih ringan itu bahasa Arabnya akhafu. Cuma di sini dibaca khofa lebih disebabkan karena dia menjadi khobar yakunu. Dengan sekiranya makananmu di musim panas itu lebih ringan. Bagaimana itu? Makanan di musim panas lebih ringan. Jangan makan makanan yang keras. Jangan makan makanan yang keras kalau musim panas, susah masuk. Nah, sekarang di sini wawunya adalah wawu apa sih itu? Wawu apa di situ, Naila? Wawu atof. Setelahnya apa bacanya? Itu alif lamnya. Tanda isim atau bukan? Bukan tanda isim ini dia kata latifun. Latif, apa artinya latif? Lembut. Bawa ke isim tafdil. Latifun menjadi ada lagunya itu Nisa Sabian itu ya. Al-tofu. Al-tofu. Lagu mana itu? Anjas al-tofu. Al-tofu. Kalau kau masih susah tentukan isim tafdil lah. Bagaimana caramu ini? Al-tofu. Cuma di sini karena dia matuf ke akhafa sehingga dibaca wa al-tofa. Ini isim tafdil dari kata latifun. Isim tafdil dari kata latifun. Wa al-tofa dan lebih lembut fil bardi. Lebih lembut pada musim dingin. Jangan dulu menulis, perhatikan dulu. Nulis, bertanya kita jawab. Dan lebih lembut pada musim dingin. Coba Irob Ki dari Akunu bersamaan 1, 2, 3. Besar suaranya. Besar suara tak? وأمره يكون مرفوعا وعلامة رفعه كلمة ظاهرة في آخره لأنه مفعول وهو مضاف الكاف ضمير بارز متصل مبني على الفتحة في محل جر مضاف إليه فيها من ذلك مبني على السكون على الهمزة الحرف المضمون فيه وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره لأنه اسم هو يقول ومنصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد. Akhafa di sini kenapa tidak bertanwin? Akhafa ini isim fil huruf. Isim mabni atau mu'rab? Dia mu'rab apa? Ini isim apa namanya Nera? Isim tafdil itu termasuk munsharif atau ghairu munsharif?
Hah? Ghairu munsharif apa? Illatun wahidah atau illatani? Illatani, isim sifat yang berwazan fi'il. Ingat itu. Wa altafa minhu fil bardi, dan lebih lembut pada musim dingin. Wala tu'awwid dari kata awwada yu'awwidu. Wala tu'awwid. Bisa juga wala ta'awwad. Ta'awwada ya ta'awwadu ta'awudan wa muta'awwadan fa huwa muta'awwidun wa dzaka muta'awwadun ta'awwad. Di atas pakai apa? Ta'awwad ya. Dan di atas ta'awwad tartib awqati. Dari kata ta'awwada. Kalau begitu di bawah begitu. Wala ta'awwad. Ta'awwad itu fi'il mudhari dari kata astagfirullahalazim. Wala tu'awwid. Wala tu'awwid. Ini fi'il mudhari. Ta'awwada awwada yu'awwidu. Awwada yu'awwidu. Kalau di atas ta'awwada ya ta'awwadu. Kalau di sini wala tu'awwid. Tu'awwid itu fi'il mudhari, hukumnya dijazam sebab dimasuki amil jazam. Dan jangan biasakan siapa? Kamu. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta nafsaka. Dibaca nafsa sebab dia menjadi maf'ulun bi wa huwa mudhafun al-kafu dhamirun badizun muttasilun mabniun ala al-fathati fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Kasroti. Jangan biasakan dirimu. Jangan membiasakan dirimu kasrota atau kasrotu atau kasroti. Ini sudah ada failnya toh? Sudah ada juga maf'ulun bihi-nya. Terus kasrota jadi apa? Hah? Jadi apa? Ini jadi apa? Jawab saja. Halun. Jangan biasakan dirimu dalam keadaan banyak makan. Siapa yang banyak makan? Dirimu. Kalau kamu? Kalau kamu, Aisyah? Jadi apa? Jawab saja. harus berani ambil kesimpulan begitu tuh. Orang belajar toh. Apa? Jadi mubtada? Tidak mungkin lah. Jadi apa balik? Kalau kamu? Halun. Kalau jawab halun satu, halun sunnah, mana jawab itu? Kalau kamu? Halun. Maf'ulun bihi kedua. Jangan biasakan dirimu. Itu kan belum lengkap. Toh? Jangan biasakan dirimu. Kenapa? Banyak makan berarti kasrah itu menjadi maf'ulun bihi kedua. Dari tu'awwid. Ingat itu maf'ulun bihi kedua ya. Kalau halun itu jumlah kalimatnya sudah sempurna dan sudah bisa dipahami sekalipun tidak ada hal. Itu kalau Itu kalau halun jumlahnya sudah bisa dipahami. Karena halun itu cuma keterangan. Kalau ini jangan biasakan dirimu. Sudah sempurna kayak itu. Sudah ada maf'ulun bihi tapi belum sempurna toh? Berarti masih butuh dua maf'ulun bihi kedua. Jadi itu kalau halun itu kalau sudah sempurna kalimatnya dan sudah dapat dipahami. Kasratat ta'ami, at-ta'ami kedudukannya sebagai mudhaf ilaih. Mudhaf ilaihnya mau tahu?
Udah mulai lancar jawab. Wala wawnya situ adalah wawu atau lamnya adalah lam. Lam apa namanya situ? Lam jatuh setelah huruf atof yang bertemu dengan isim. Lam apa namanya? Lamu zaidah litakidin nafi atau litakidin nahyi. Asyarih syarihu syariha syarihi. Jangan biasakan dirimu banyak makan dan rakus, tamak dan rakus, banyak makan dan rakus. Berarti situ kedudukannya dia matub ke mana? Wala syarihu wala syariha. Matub ke mana kira-kira? Jangan ragu, jawab saja. Kenapa kalau katakan kasrota? Artikan, coba artikan dulu. Kenapa kau katakan kasrota situ? Iya, berarti jangan biasakan dirimu banyak makan dan jangan biasakan dirimu rakus. Begitu cara menentukan atof. Berarti syariah di situ matuf ke kasrota. Dari kata syariha yashrahu syarahan wala syaraha. Di situ wala syaraha. Dari kata syariha yashrahu syarahan fahuwa syarihun, tidak ada yanya. Fahuwa syarihun. Adzaka masyruhun. Isyrah la tasyrah, asyrahun. Wala tu'awwid nafsaka kasrata ta'am, dan jangan biasakan dirimu banyak makan, begitu pula rakus. Bita'addudi, ta'addada ya ta'addadu, ta'addudan, berbilang, berjumlah banyak. Alwanihi, ta'addud itu artinya berbilang. Alwanihi itu bentuk jamak dari kata launun. Launun itu artinya warna. Launun artinya warna. Alwanihi warna. Apa maksudnya bita'addudi alwanihi? Dengan beberapa warna-warna. Maksudnya itu. Wala syariha bita'addudi alwanihi, dan jangan biasakan dirimu rakus dengan bita'addudi alwanihi, dengan berbagai macam makanan, menginginkan dan rakus atau menginginkan berbagai macam makanan. Berkeinginan besar. Kalau syariah itu berkeinginan besar, tamak, rakus, penggemar makanan, minum yang enak. Intinya mengoa. Jangan mengoa dengan menginginkan berbagai macam makanan, jenis makanan. Apa saja yang terhidang di atas meja semua makan. Tidak begitu. Jadi wala tu'awwid nafsaka kathrata ta'am, jangan biasakan dirimu banyak makan. Wala syaraha bita'addudi alwanihi, begitu pula rakus dengan menginginkan berbagai macam makanan, berbagai jenis makanan. Jadi ulang dari pertama dulu.
Wara'il fusula fil akli, dan perhatikanlah musim pada makanan, bihaitsu yakunu ta'amuka, dengan sekiranya makananmu fil harri akhaffa, makananmu pada musim panas itu lebih ringan. Jumlahnya kana dan isim dan khabarnya itu fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Wa altafa, dan lebih ringan pada musim dingin. Wa altafa minhu fil bardi, dan lebih ringan pada musim dingin. Wala tu'awid nafsaka kathrata tu'am, dan jangan biasakan dirimu banyak makan. Wala syariha, dan jangan biasakan dirimu rakus bita'addud alwanihi, dengan menginginkan berbagai jenis makanan, dengan rakus dengan dan begitu pula rakus pada berbagai jenis makanan. Ya, itu saja untuk hari ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kan situ.